Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sastri Bakri bersama seorang koreografer hebat dan dia musuh saya loh sebetulnya. Musuh saya, tetapi lawan arek konco kareh ya. Lawan barek konco kareh. Tapi sekarang hadir bersama-sama kita Johnny Andra. Iya. Orang panggilnya John, tapi saya panggilnya Andra. Kadang-kadang Andre, kadang-kadang Andrew, biar keren. Jadi tahu bahwa Andra punya aktivitas menari yang luar biasa, memang agak kontemporer ya, tidak tradisi ya. Dan tidak semua orang juga bisa seperti itu. Nah, sekarang saya berada di sini bersama Andra. Kenapa? Ingin menggali lebih jauh tentang potensi Andra. Kita gali, kita explore. Karena sekarang Andra sudah menjadi YouTuber. Aduh, malu. Bukan podcast, pot bungo. Pot bungo kok berbunga-bunga ya, podcast. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih sebetulnya yang tadinya aktif tiap minggu latihan ya, melatih anak-anak, sekarang berubah menjadi YouTuber, mewawancari orang dalam banyak aspek, tidak hanya seni saja saya lihat, tapi dalam banyak aspek kehidupan. Nah, apa sih alasannya tuh? Jadi begini, berangkat tetap dari persoalan COVID nih, Bundo. Jadi COVID-19 itu kan banyak menggagalkan planning kita. Sebagai seniman waktu itu, koreografer sebetulnya punya planning penggarapan karya, akhirnya harus stop karena anak-anak tidak bisa proses latihan. Kemudian yang terjadi saat itu, saya mikir seniman-seniman tradisi saat itu tentu juga kehilangan job. Saluang Dendang, salah satu kesenian tradisi Minang yang biasa mereka ngisi acara setiap Jumat, Sabtu, Minggu di acara pesta atau baralek, itu nggak ada lagi. Akhirnya muncul inisiatif, kenapa kita tidak live ya? Kenapa tidak melalui virtual ya? Akhirnya kita tampilkan mereka, saya yang sebagai janang atau presenternya saat itu. Kemudian dari mana uangnya supaya mereka punya ongkos pergi live itu seniman tradisi? Ya, kenapa enggak? Kita minta donasi, minta donasi dari dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Sekarang kan sudah ada halaman Facebooknya. Memang kita awalnya di wall saya saja, wall Facebook saya. Kemudian sekarang saya kembangkan bagaimana tidak bikin halaman Facebook. Nama halamannya Malamba Gurau Ayo Lawan Corona. Dan itu sudah punya 7.500 yang follower kita di sana. Di sanalah, tapi lama-lama kita juga mikir kenapa tidak kita kembangkan ke YouTube. Biar juga punya penghasilan di sana. Jadi sebetulnya untuk jadi YouTuber belum cukup sebulan, Bu. Kalah diriku sama Ibu Cantik belum ini. Cukup sebulan loh. Belum cukup sebulan. Tapi sudah hampir mendapatkan the winner. 500 sebentar lagi akan dapat penghargaan dari YouTuber ya, dari YouTube. Hampir Jadi, 500. ya. Tapi memang menarik ini. Artinya tidak seluruh penderitaan, tidak seluruh bencana itu menjadi penderitaan. Ya, benar. Tidak seluruh bencana itu menyedihkan, tetapi kadang-kadang bencana membuat kita kreatif. Benar. Banyak juga artis-artis karena corona ini membuat ekonomi, tidak hanya kesehatan ya, ekonomi down. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, semuanya kena. Nah, karena itu adalah ini upaya kreatif ini kan. Baru 1 bulan ya. Baru ya, hampir 1 bulan. 1 bulan ya. Ini bulan. Berarti untuk YouTube-nya hampir 1 bulan. Untuk YouTube-nya 1 bulan. Jadi tetap menjaga produktivitas, kreativitas seniman tradisi termasuk kontemporer ya, karena saya lihat juga tariannya luar biasa. Saya pengen nyanyi Andra yang nari, pengennya seperti itu. Mantap. Boleh kita coba.
rekaman lagunya Senyuman Terindah itu bagus itu lagunya tuh. Boleh kita kolaborasi nanti ya. Bisa kolaborasi tuh. Nah, kemudian targetnya kan monetize. Ya, Nah, monetize. kira-kira kiatnya gimana tuh? Bagi saya kebetulan sangat beruntung sekali, kita di Fanspage itu kita punya followers sekitar 7.500 dan itu setiap hari bertambah, dan kita promo. Jadi acara itu kan live-nya setiap Rabu sama Sabtu. Kita promo. Jadi setiap Rabu sama Sabtu, malam Kamis dan malam Minggu itu pasti nambah subscriber kita karena kita promo live kan. Bantu dong ini. Fanspage bisa bertambah terus ya. Saya punya Fanspage juga. Bisa dong kalau kita aktif Fanspage-nya Oh, iya, gitu aktif kan. ya, karena nggak aktif. Iya, Fanspage itu kalau kita dua kali dalam seminggu itu aktif. Aktif terus Aktif betul-betul terus. ya. Jadi Dan- syaratnya aktif. Aktif Oke, yang jelas. aktif ya. Terus jangan capek, jangan bosan. Jangan capek, jangan bosan. Terus. Apalagi kalau bikin podcast, yang bikin podcast selalu berpikir kapan ya saya punya studio. Ingat, orang kreatif itu semua tempat Yes. bisa jadi studio. Betul Nah itu. itu, jadi Nah, juga kayak sekarang nih rumah Ibu Sas ini bisa jadi studio loh kalau mau. kalau mau Tergantung dimanapun saja ya. di mana saja bisa jadi mau, studio. ya, betul, Nah itu betul. sih motivasinya, dan kita harus cepat melihat peluang. Nah, dan apalagi podcast, kalau kita panggil orang-orang terkenal kan kita harus bayar tuh. Oh iya dong, Kemarin bayar. Dorce, emang gue dibayar berapa? Emang bayar gimana sih? Iya dong, gue mesti dibayar, gue profesional. Gue harus bayar berapa ya? Hah, mati deh. Tahu nggak ini? Dibawalah 3 YouTuber cilik, Oh iya. sama YouTuber cilik, YouTuber apa lagi remaja. Remaja. Dan YouTuber nenek. Beribadahlah Dorce, ini 3. Dan katanya waktunya juga harus rutin Ya, ya. Jangan waktu. sekarang Jumat, besok Minggu, besok lagi Senin. Jadi Konsisten berarti. Konsisten. Dan satu lagi mungkin satu nilai plus bagi saya, di YouTube-nya kita itu kan nama YouTube kita itu kan Malam Bagurau Ayo Lawan Corona. Bukan namanya Joni Andra atau ikon kita di sana ada Yoang Tagia. Kenapa? Memang ini sebetulnya niat awal. Sebetulnya kita ada berempat di sana. Ada Joni Andra, ada Astro, ada Hasanawi seniman tradisi, ada Aping. Oh, Astro ya, ini sering kata-kata Astro. saya. Iya. Ya. Nah, kita berempat itu memang punya niat YouTube ini kita kembangkan dan kita dedikasikan untuk seniman tradisi. Kalau seandainya berhasil dan monetis nantinya, jadi seniman tradisi kita mau pergi ke sini dana kurang, yuk ini ada. Itu Iya. memang niatnya. Jadi memang tidak untuk pribadi di sana. Iya, betul. Ya. Jadi menarik juga nih ya. Tapi ini kan kalau misalnya mau target monetize, kan harus banyak tuh penontonnya. Iya. Karena kan saya lihat bahasanya kan bahasa Minang. Jadi kan sebetulnya jangkauan lebih luas, Iya. itu kan subscriber pasti lebih luas, viewernya lebih luas. Ini tapi kan hanya Minang saja gitu. Kira-kira Jadi begini. optimis nggak tuh? Optimis sekali karena perantau Minang itu 70% ada di luar Ya, Sumatera ya. Barat dan itu menguasai dunia. Jadi yang paling penting sebetulnya bagaimana kita membangun akses kepada perantau-perantau Minang. Nah, keberuntungannya kita di sini karena kita punya Fanspage tadi yang isinya perantau-perantau Minang dominan di sana dan support mereka juga luar biasa. Jadi Corona, tapi kan tadi Malam Bagurau Ayo lawan Corona. Ayo lawan Corona. Kalau misalnya itu kalau Coronanya sudah habis gimana tuh? Ini akan menjadi ikon. Oke. Menjadi kenangan bagi Artinya kita ikon semua. Karena timbul di masa Corona. Ya, betul, kreativitas ini hadir karena COVID-19. Karena stay At home. at home, Dan- work from home dan betul-betul work from home. Iya, bekerja, dan ya. ini menjadi, kalau dibilang corona membawa hal negatif semua, enggak, ternyata semua orang kita menjadi kreatif kan. Ini kreatif dan lagi kalau selama 4 bulan Bundo aja selama 4 bulan ini jadi sholatnya tertib, ngajinya tertib. Baru aja keluar nih sudah nggak tertib. Impesa itu di kau yang punya. Ya, diriku yang punya. Impesa Oke, Dance oke. Company itu. Mereka anak itu dikasih honor nggak? Oh, begini. Jadi kita sangat transparan. Mereka kita honor, tidak ada sponsor, tetap saya kasih honor. Honor Dari itu mana? dari mana? Uang pribadi. Hebat tuh. Makanya sekarang profesinya jadi 2, dagang ya juga. Untuk membiayai karya-karya tersebut. Iya, betul, Karena betul. kita tidak dan bisa orang, mengharap. Dan itu orang tidak tahu bahwa sesungguhnya saya coba nih bahwa anak-anak
kan dapat honor tuh misalnya, terus nanti tuh dipotong sama ini. Kenapa dipotong? Kasihan lu, duit lu udah habis gitu kan. Lah, kenapa? Ya duit lu habis buat tiket gitu segala macam. Tidak. Uang mereka kasih ke mereka. Iya. Uang ini kita tidak ambil. Rezeki itu pasti tidak akan tertukar, dia akan datang aja tuh. Karena kita Orang nggak tahu kan? Orang Iya. kadang-kadang berpikir kita kumpulin artis itu menjadi lahan kita mencari uang. Tidak, uang itu dicari di mana-mana. karena kurang kebagian kan sebetulnya bukan materi. Iya, betul. Jadi itulah yang membuat Impesa pun bertahan dengan penari karena kita sangat terbuka dalam masalah keuangan. Bahkan misalnya ada sponsor yang ngambil uang ke sponsor bukan hanya saya ditemani anggota, jadi tahu anggota berapa Iya, jumlahnya. betul. Memang harus seperti itu. Dan Kalau tidak mudah membangun grup. Karena pecah sebuah grup adalah karena uang, Ya. karena tidak transparan. Alhamdulillah Impesa berdiri sudah 19 tahun. Oh, 19 tahun. Ya. 19 tahun dan penari kita yang paling lama di Impesa Kok ada. ke luar negeri ke mana saja? Masih Asia, Bu. Masih Asia, tapi lumayan lah kita Ini masih. sebetulnya Talenta tanggal 6 Juli ini berangkat loh ke Turki. Oh, Tiga. tapi karena Covid ya. Banyak sebetulnya. Kita juga Impesa sebetulnya ada konser tour 3 kota di bulan Agustus. Akhirnya semua saya pending karena ini mudah-mudahan tahun 2001 kita insya Allah. Dan untuk YouTube kita akan tetap semangat. Iya, iya. Oke, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Yang jelas buat semuanya tetap semangat apapun kondisinya karena tadi ukuran kebahagiaan juga tidak materi dan kita harus berbuat lebih bagaimanapun kondisi. Kekurangan tidak akan menghalangi semuanya. teman-teman semua. Kita sudah berbincang-bincang dengan Joni Andra, founder dari Impresa Dance Group, kemudian sekarang menjadi YouTuber di Potbogo C23 sama dengan 1, 2, 3 close the door. Tapi ini punya khas karena khasnya adalah berbahasa Minang dan kehidupan Minang tetap diselingi dengan tari kontemporer. Gitu ya, Ya, Andra? benar. Dan Kita punya channel YouTube namanya Malam Bagurau Ayo Lawan Corona. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya biar Anda bisa dapat notifikasi terus. Kemudian tonton dan komen ya, Bun. komen, Komen, share. share juga. Terima kasih.